Israel tampaknya bakal segera tumbang jika tidak segera mengakhiri perang di Gaza yang masih terus berlangsung pada Jumat 13 September 2024. Diketahui beberapa anggota poros perlawanan sudah bersiap menyerang Israel dalam waktu dekat. Poros perlawanan adalah koalisi informasi di Timur Tengah yang dipimpin oleh Iran. Anggota poros itu diantaranya Hizbullah, Hamas, Houthi, dan berbagai milisi di Irak dan Suriah. Dalam waktu dekat, poros perlawanan disebut akan memulai tahap keempat operasi serangan melawan Israel. Sekjen Brigade Syuhada Abu Ala Al-Walai mengatakan Amerika Serikat atau AS sudah mengakui bahwa Israel akan tumbang jika tidak dibantu oleh negara adidaya tersebut. Adapun tahap kedua operasi militer adalah mengepung wilayah Israel. Sedangkan tahap ketiga adalah bergabung dengan Yaman dalam operasi gabungan. Kemudian Al-Walai mengatakan poros perlawanan kini bergerak menuju tahap keempat, yakni yang meliputi koordinasi aksi di banyak front dan melakukan operasi gabungan di lebih dari satu area. Diketahui akan ada tahap baru dengan koordinasi di antara beberapa front untuk menjalankan operasi. Dalam beberapa hari ke depan, pihaknya mengaku akan menyaksikan operasi militer gabungan. Dikabarkan Irak punya hubungan historis dengan Palestina. Sekutu Israel Amerika Serikat menyetujui penjualan trailer tangki tugas berat dan peralatan terkait kepada Israel dengan total senilai 164,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 2,6 triliun rupiah. Penjualan dan pengiriman diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS. Pihaknya mengatakan telah memberitahu Kongres AS tentang potensi penjualan dan pengiriman ke Israel tersebut. Penjualan yang diusulkan ini konsisten dengan tujuan tersebut. Departemen Luar Negeri AS bulan lalu juga menyetujui penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya senilai 20 miliar dolar AS atau sekitar 30,8 triliun rupiah ke Israel. Dana tersebut akan dibelanjakan untuk membeli senjata dan peralatan militer buatan AS. Sementara itu, Amerika Serikat juga menghadapi kritik karena memberikan bantuan militer kepada Israel terus-menerus. Hal itu karena lebih dari 41.000 warga Palestina dibunuh akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu. Hal ini digambarkan Presiden AS Joe Biden sebagai serangan tanpa pandang bulu. Aksi seorang pria membakar diri sendiri terjadi di luar gedung konsulat Israel di kota Boston, Amerika Serikat pada Rabu 11 September 2024 lalu waktu setempat. Gedung konsulat itu berada di seberang Hotel Four Seasons di tengah kota Boston. Diketahui aksi itu terjadi tepatnya di luar Hotel Four Seasons, tapi tidak menyinggung terkait konsulat Israel kecuali dalam keterangan video yang beredar di media sosial. Para saksi menggambarkan peristiwa tersebut sebagai hal yang memilukan. Adapun pelaku dilarikan ke rumah sakit terdekat. Diketahui dia mengalami luka bakar parah, tetapi kondisinya saat ini belum diketahui. Aksi bakar diri tersebut berlangsung sekira pukul 20.15 waktu setempat. Sehari kemudian banyak polisi datang ke tempat kejadian guna mengumpulkan bukti. Pihak berwenang belum memberikan rincian lebih banyak mengenai peristiwa itu. Namun sebuah video rekaman CCTV memperlihatkan pelaku awalnya berjalan mondar-mandir di luar hotel sebelum membakar dirinya. Seorang wisatawan dari Perancis mengatakan bahwa kekasihnya sempat mendengar pelaku berteriak. Kemudian kekasihnya itu mendatangi pelaku dan berusaha memadamkan api menggunakan ranselnya. Saksi bernama Jefferson Zapata mengatakan pelaku menuangkan bensin ke tubuhnya sebelum menyalakan api. Zapata mengatakan sejumlah orang di sekitar tempat kejadian juga berusaha melakukan hal yang sama seperti dirinya, sementara terkait identitas dan motif pelaku belum diketahui. Salah satu media Iran menduga aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap serangan Israel di Gaza. Sebanyak 150 rumah sakit di Lebanon dalam status siaga tinggi pada Jumat 13 September 2024 waktu setempat. Hal itu sebagai persiapan penerapan keadaan darurat atas potensi serangan Israel berskala besar. Persiapan tersebut dilakukan menyusul serangan Israel yang terus berlanjut sejak 8 Oktober 2023 lalu, yakni yang telah berdampak pada sektor perawatan kesehatan Lebanon.
Dalam wawancara dengan media setempat, Al-Abiyad membahas terkait dampak serangan Israel yang terus berlanjut, yakni terhadap sistem perawatan kesehatan negara tersebut, dan menguraikan upaya kementerian yang dipimpinnya untuk menghadapi potensi konflik yang lebih luas. Sementara itu, Al-Abiyad menekankan bahwa sejak hari pertama serangan, pemerintah Lebanon berprinsip bahwa mereka tidak menginginkan perang. Sikap gerakan Hizbullah yang bertekad terus melancarkan serangan ke Israel sebagai respons dan dukungan, yakni atas perjuangan rakyat dan milisi Palestina dan balasan atas agresi Israel di kota-kota di perbatasan. Namun justru hal ini memperuncing konflik yang kini berada di ambang perang besar antara kedua negara. 3 orang tewas termasuk diantaranya seorang anak dalam serangan Israel di wilayah Lebanon Selatan pada Kamis 12 September 2024 lalu waktu setempat. Diketahui serangan itu melibatkan pasukan Israel yang sedang baku tembak dengan kelompok Hizbullah di Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan bahwa serangan Israel menghantam desa Kfar Sous, yakni dekat Nabatiyah sekitar 10 km dari perbatasan dengan Israel. Selain 3 orang tewas, 3 orang lainnya juga mengalami luka-luka. Hizbullah mengkonfirmasi bahwa salah satu yang tewas adalah seorang anggota Hizbullah dan 2 lainnya warga sipil. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon mengatakan serangan itu menargetkan 2 sepeda motor di Jalan Nabatiyah dan Kfar Sous. Militer Israel mengatakan tak lama setelah itu sekitar 20 proyektil diidentifikasi melintas dari Lebanon ke wilayah Israel di sekitar Safed, tempat Komando Utara bermarkas. Sebelumnya diketahui pada Kamis lalu Hizbullah mengatakan telah melancarkan sejumlah serangan terhadap posisi militer di Israel Utara, beberapa menggunakan pesawat nir-awak. Militer Israel mengatakan pada saat itu bahwa sekitar 15 proyektil diidentifikasi melintas dari Lebanon, di mana beberapa di antaranya berhasil dicegat dan tidak ada korban yang dilaporkan. Serangan roket besar-besaran diluncurkan gerakan perlawanan Lebanon, yakni Hizbullah ke wilayah Israel Utara pada Jumat 13 September 2024 waktu setempat. Dampak serangan masif Hizbullah tersebut membuat wilayah kota Safed dan daerah pinggirannya di utara Israel mengalami pemadaman listrik. Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa ledakan terdengar di wilayah Safed. Namun militer Israel belum merilis rincian apapun tentang kemungkinan korban dan kerusakan akibat serangan ini. Sebelumnya diketahui Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem memperingatkan Israel, yakni terkait konsekuensi dari rencana untuk melancarkan perangan skala penuh di Lebanon. Qassem menyatakan eskalasi semacam itu akan memaksa sejumlah besar pemukim Yahudi Israel mengungsi dari wilayah utara yang diduduki. Ia lebih lanjut menekankan bahwa Hizbullah akan menanggapi secara tegas dan tetap terlibat jika perang dilancarkan terhadap mereka. Pihaknya juga mencatat bahwa serangan balasan Hizbullah, yakni terhadap target militer Israel di wilayah pendudukan utara, telah mencapai tujuannya. Pihaknya juga memperingatkan pemukim Israel yang terusir tidak dapat kembali ke wilayah pendudukan utara hingga perang di Gaza berakhir. Wakil Kepala Hizbullah memperingatkan bahwa jika Israel melanjutkan perang genosida di Gaza, maka dari itu Israel akan menghadapi masalah, kerugian, dan konflik internal yang semakin meningkat. Evakuasi besar-besaran dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yakni WHO, pada Kamis 12 September 2024 waktu setempat. Adapun sebanyak 97 pasien dan korban luka parah dari jalur Gaza dievakuasi menuju perawatan medis di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. WHO kemudian menyerukan sistem transfer medis yang teratur dan berkelanjutan untuk membantu ribuan orang yang membutuhkan perawatan. Sehari sebelumnya, yakni pada Rabu 11 September 2024, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memberikan keterangan. Ia mengatakan bahwa evakuasi yang dilakukan di Gaza di bawah serangan gencar Israel. Para pasien dipindahkan melalui Kerem Salom ke Bandara Ramon di Israel untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Abu Dhabi guna mendapatkan perawatan khusus. Tedros menjelaskan pasien tersebut terdiri dari 45 anak-anak dan 52 orang dewasa dengan berbagai penyakit, mulai dari kanker, kardiovaskular, kelainan bawaan darah, hati, hingga trauma atau cedera. Meskipun menghadapi tantangan operasional dan masalah keamanan yang berat, WHO dan mitranya memastikan evakuasi berjalan aman. Dijelaskan bahwa pemindahan pasien dan pendirian fasilitas penerimaan di Rumah Sakit Eropa Gaza berlangsung lancar.
Dua warga sipil Israel ditahan pasukan IDF saat berusaha menyeberang ke jalur Gaza pada Rabu 12 September 2024 malam lalu waktu setempat. Belum diketahui terkait motif sepasang warga sipil Israel ini. Menurut tentara IDF, saat pemantauan, kamera pengintai melihat keduanya melintasi gerbang di penghalang keamanan perbatasan Gaza. Dikutip dari timesofisrael.com, dua warga sipil Israel itu dilaporkan memasuki zona penyangga di wilayah Israel. Pasukannya dikirim ke tempat kejadian menahan pasangan itu dan membawa mereka kembali melalui pagar. Di mana pagar IDF dibangun beberapa puluh meter di dalam wilayah Israel dan militer mengatakan kedua warga Israel itu tidak pernah memasuki Gaza sendiri. Meskipun zona penyangga secara teknis berada di tanah Israel, mereka yang berada di dalamnya hanya perlu menyeberangi pagar kawat berduri, di mana yang sebagian sudah tidak digunakan lagi untuk mencapai bagian dalam Gaza. Selain itu, zona penyangga dibatasi oleh pagar berteknologi tinggi yang lebih besar di sisi Israel. Adapun yang sering disalahartikan sebagai perbatasan sebenarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.